Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kita semua. Kenalkan saya Sumantri Adili SMA CM, mediator bersertifikat yang telah terdaftar di Mahkamah Agung, dan saya ditunjuk untuk memfasilitasi proses mediasi antara para pihak dalam perkara ini. Sesuai dengan ketentuan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta prinsip-prinsip mediasi yang berlaku, saya ingin menjelaskan beberapa hal sebelum kita memulai. Peran saya sebagai mediator, saya di sini sebagai pihak netral dan tidak memihak. Tugas saya bukan untuk mengambil keputusan atau memaksa solusi, tetapi membantu para pihak mencapai kesepakatan secara damai, sukarela, dan adil. Nah, sifat mediasi, proses ini bersifat sukarela, rahasia, dan partisipatif. Oleh karena itu, Bapak, kalau ada HP, mohon jangan rekam, ya, karena ini sifatnya rahasia. Nah, kemudian Bapak bebas untuk menyampaikan pandangan, tidak terikat untuk mencapai kesepakatan. Dan apapun yang dibicarakan tidak dapat digunakan sebagai bukti di luar mediasi tanpa persetujuan semua pihak, kecuali kedua belah pihak ini menyetujui. Yang ketiga, tujuan mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, dan berkeadilan dengan menjaga hubungan baik antar pihak, khususnya dalam perkara keluarga seperti ini. Jadi intinya kita ingin mendamaikan antara dua belah pihak, ya kan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiz wal 'afi 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan segera memohon ampunan kepada Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik waktu sedikit maupun dua lapang, orang-orang yang mampu menahan amarahnya, kemudian orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan orang-orang yang sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, aturan dan tata tertib selama proses, saya minta semua pihak untuk saling menghormati, jangan saling mencaci maki, jangan saling menghina, menghujat, dan segala macamnya. Kemudian gunakan bahasa yang baik dan memberi ruang untuk bicara secara bergantian. Jangan menyela pembicaraan bapak sebelah dan bapak sebelah itu juga menyela pembicaraan sebelah dan sebagainya. Jika diperlukan, mediasi ini kita gunakan sesi kaukus, yaitu pertemuan terpisah, untuk membahas hal yang lebih sensitif. Tapi saya yakin bapak berdua ini perlu melalui kaukus secara terpisah. Kemudian rahasia dan privasi, segala informasi dan dokumen yang disampaikan dalam proses mediasi ini akan dijaga kerahasiaannya, jangan sampai disebarluaskan di luar. Ini SOP yang harus kita lakukan sebelum mediasi. Apakah Bapak siap dengan proses ini? Siap. Baik. Silakan Pak, perkenalkan dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Namanya saya sebagai kerja perkenalkan, nama saya Rudi. Saya seorang pengusaha. Saya tinggal di desa. Apa problem yang ada pada Bapak sehingga Bapak menggugat siapa Pak Romi? Pak Irfan, silakan. Apa problem ceritakan dengan saya? Terima kasih. Jadi tujuan saya datang ke sini bahwasanya Pak Romi adalah memiliki hutang sama saya sebanyak 50 juta. Saat akan pemberian uang, Bapak Romi sudah berjanji sama saya dibayar hutang pada tanggal 16 Juni
2025. Tapi sampai sekarang saat saya telepon dia tidak membalas, saat saya datang ke rumah saya bertanya kepada anak beliau, dia tidak ada. Jadi saya kecewa dengan ekonomi yang tidak memiliki etiket baik dalam membayar hutang kepada saya. Jadi Bapak Romi minjam uang 50 juta, tapi sampai ditagih nggak ada Pak Romi ya. Oke Pak Romi, boleh tahu alasannya kenapa Pak Romi ditelepon tak aktif, kemudian didatangi juga tak ada di rumah? Apa ada problem atau segala macamnya? Memang Pak Romi yang tidak mau bayar utang atau bagaimana? Coba jelaskan dulu Pak, biar enak kita. Oke, baik. Kenapa saya tidak bayar utang pada waktu yang telah ditentukan? Karena kebetulan usaha saya bangkrut, jadi otomatis keuangan atau finansial saya alihkan ke usaha saya. Jadi saya tidak bisa membayar utang tersebut karena uang saya bangkrut, karena uang saya itu saya alihkan ke usaha saya. Jadi saya tidak bisa membayar utang dari saudara Novel. Dan kenapa saya tidak menjawab telepon dari beliau? Karena saya sibuk juga waktu itu karena usaha saya lagi bermasalah, dan itu saya kurang di rumah juga karena mengurus masalah usaha saya itu Pak, karena saya Pak, orang tua Pak ya, dan harus dibayar, dan dia akan dipertanggungjawabkan bukan hanya dirinya saja. Dan kita melihat bahwa Bapak ini profesinya hanya sebagai guru Pak. Uang 50 juta itu besar. Dan saya rasa Bapak ini kenapa dia menagih? Karena dia memang butuh dengan apa yang ditagihnya. Kalau utangnya 50 juta, Bapak tak ada punya yang baik untuk membayar begitu. Nah, jadi solusi dari Bapak apa Pak? Bagaimana caranya supaya utangnya dilunasi? Solusi dari saya berharap kepada saudari Ivan agar bisa memberi waktu tempo agar saya bisa membayar dan bisa memulihkan finansial saya. Dan apabila sudah penuhi, mungkin Bapak saudara Ivan bersedia untuk memberikan tempo waktu, maka saya akan cek, maka saya bayar. Bagaimana Pak Ivan? Mendengar dari Romi tidak tentukan kapan Romi membayar, apakah 1 tahun atau 2 tahun ke depan, ataukah per bulan beliau masuk. Jadi saya ingin penjelasan bukan hanya sebuah hubungan seperti awal saat beliau meminjam kepada saya. Karena apa? Karena sebelum beliau meminjam kepada saya, beliau sudah pasti ingin membayar pada tanggal sekian. Tapi kita lihat rupanya sampai sekarang belum terbayar. Jadi saya ingin dengan adanya seperti ini, saya ingin Pak Romi bisa konsisten. Kapan ingin membayar utang yang saya berikan kepada beliau? Apakah per bulan ataupun per tahun? Ataukah saya ingin memegang ataupun ada yang ingin saya pegang surat rumah ataupun surat usaha beliau agar saya percaya pada beliau sebagai jaminan. Oke Pak Romi, bagaimana cara Pak Romi biar beliau yakin dengan apa yang telah Pak Romi janjikan? Oke, untuk kesepakatan bayar utang mungkin saya per bulan sanggup bayar 2 juta. Itu per bulan ya. Jadi kalau untuk pegangan mungkin saya ada suatu rumah, mungkin bisa jadi pegangan untuk saudara Ivan gitu. Bagaimana Pak Ivan? Dengan apa yang disampaikan Pak Romi, beliau ingin membayar 2 juta per bulan dan beliau pun ingin menyerahkan surat rumah sebagai jaminan. Nah, saya terima. Jadi intinya apapun yang dibilang ataupun diucapkan di Pak Romi pada hari ini, saya ingin terpenuhi. Selama 1 bulan Pak Romi harus membayar 2 juta dan surat rumah saya pegang sebagai jaminan. Tapi kalau seandainya Pak Romi tidak membayar
selama 1 bulan sesuai kesepakatan kita bikin surat rumah. Kalau Pak Romi sepakat akan saya gadaikan. Jadi surat rumah Pak Romi kalau seandainya tak sesuai dengan apa yang Pak Romi bersedia digadai dengan Bapak itu. Bersedia kalau sesuai dengan aturan. Alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini mediasi kita berhasil dan semoga Bapak Irfan terima dan tidak ada dendam, ada di sini saja. Dan Pak Romi siap membayar Pak Romi ya. Ya. Mungkin ini saja dari saya. Mari kita tutup dengan membaca doa Injil. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oke Pak, silakan bersalaman dulu Pak. Ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.